Haleluya. Kita akan berbicara mengenai mental konsumen. Dari kitab Efesus pasal 4 ayat 28. Saya mengajak ibu bapak membuka ayat Alkitabnya. Sekali lagi, mental konsumen dari Efesus 4 ayat 28. Apa yang kita pelajari hari ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita baca atau apa yang sudah kita bahas dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga semalam, dan ini minggu terakhir. Dan tema yang atau materi yang kita pelajari ini merupakan penutup daripada topik pembahasan sepanjang bulan Maret ini, yakni penghalang murah hati. Karena sepanjang bulan kita bicara mengenai penghalang murah hati, lalu bulan April kita bicara mengenai serupa dengan Kristus. Demikian dengan bulan-bulan berikutnya kita punya materi-materi atau topik-topik pengajaran yang akan membuat kita menjadi pribadi yang murah hati. Sebab 2023 ini kita berbicara mengenai generosity atau tahun kemurahan hati. Nah, perhatikan ibu bapak lebih dahulu Efesus 4 ayat 28. Mari kita membaca bersama-sama ayat Alkitabnya ibu bapak. Ayat 28 kitab Efesus. 2, 3 kita baca bersama. Iya, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Perkenankan saya ulang pembacaannya ibu bapak, saudara simak dengan baik. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya dengan demikian ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Sepanjang minggu bulan Maret, mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu semalam, kita sudah belajar atau kita sudah melihat 4 penghalang murah hati. Salah satunya ialah konsentrasi kepada hal yang salah. Lalu kemudian mengembangkan kebiasaan yang salah. Dan kemudian salah mengerti. Lalu yang kita pelajari minggu semalam ialah salah menilai. 4 hal ini telah kita kupas secara berseri atau berurut dan panjang lebar di sesi-sesi ibadah. Setelah melihat 4 penghalang murah hati ini, maka di minggu ini atau di hari ini, saya tiba di poin pembahasan yang terakhir. Penghalang murah hati yang kelima atau yang terakhir ialah memiliki mental konsumen. Mental konsumen ini ternyata salah satu hal yang menjadikan orang-orang kenapa sulit sekali menjadikan murah hati sebagai gaya hidup di keseharian mereka. Sekali lagi, mental konsumen. Perhatikan slide saya di depan ibu bapak, saya memberikan di situ definisi mental konsumen itu. Yang dimaksud dengan mental konsumen artinya ialah mental atau watak atau kepribadian atau gaya hidup yang hanya ingin mengambil saja. Mental, watak atau gaya hidup atau kepribadian yang hanya ingin menerima saja. Mental konsumen itu artinya adalah orang yang punya kepribadian hanya ingin memperoleh atau mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma saja. Yang dimaksud dengan mental konsumen itu adalah orang yang memiliki kepribadian meminta-minta atau hanya bersandar pada orang lain saja. Itulah yang dimaksud dengan mental konsumen yang dalam penjelasan atau keterangan ayat Alkitab yang kita baca disebut sebagai orang yang mencuri. Orang yang mencuri itu tidak selamanya hanya ada pada posisi melakukan tindak kriminal, mengambil milik orang lain tanpa sepengetahuannya ibu bapak. Namun lebih luas lagi, pengertian mencuri itu ternyata juga bisa dikategorikan apabila kita ada di pemikiran atau di kepribadian hanya ingin mendapatkan secara cuma-cuma saja. Tanpa ingin bekerja keras, tanpa ingin membayar harga, tanpa ingin melakukan upaya-upaya untuk memperolehnya. Tapi kita hanya ingin menerimanya saja. Kita hanya ingin mendapatkannya saja. Kita hanya ingin mengambilnya saja secara cuma-cuma. Ini juga merupakan bagian daripada
mencuri, ibu bapak saudara-saudara. Hanya mencuri dalam versi yang lebih halus. Mencuri dalam versi yang berbeda dibandingkan dengan tindakan mencuri yang dikategorikan dengan kriminal. Nah, Rasul Paulus, ibu bapak saudara-saudara, dalam ayat Alkitab yang kita baca ini mendorong supaya orang-orang warga kerajaan Allah, yaitu mereka yang sudah percaya pada Kristus, mereka yang telah lahir baru, sebagaimana tema besar daripada Efesus pasal 4 ayat 17 atau ayat 28 yang kita baca ini. Temanya adalah, perikopnya adalah manusia baru. Rasul Paulus bicara kepada mereka yang sudah lahir baru, mengajarkan mereka yang sudah percaya pada Kristus supaya mereka berhenti dari memiliki mental konsumen, yakni mental yang hanya ingin mengambil saja, mental yang hanya ingin mendapatkan secara cuma-cuma saja, mental yang hanya ingin meminta atau bersandar pada orang lain saja. Paulus mendorong orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah percaya, jangan lagi berada di mental atau di watak atau gaya hidup yang sedemikian. Tetapi sebaliknya, Paulus dorong supaya orang-orang percaya, orang-orang yang sudah lahir baru, supaya memiliki atau memperlihatkan mental yang berbeda sama sekali dengan mental-mental konsumen yang hanya ingin mendapat, mengambil, menerima saja secara cuma-cuma. Tetapi mereka harus memiliki mental produsen atau mental yang menghasilkan, mental yang memberikan kontribusi, nilai tambah kepada kehidupan di mana mereka berada. Paulus dorong supaya orang-orang percaya tidak hanya ada di posisi mendapatkan atau meminta atau menerima atau mengambilnya saja, tetapi harus memiliki mental produsen, mental yang menghasilkan, mental yang memberi nilai tambah, mental yang memberikan sesuatu kepada kehidupan di sekitar ketika mereka hidup atau di mana mereka berada. Nah, oleh karena itu ibu bapak, lawan kata daripada mental konsumen itu adalah mental produsen. Lawan kata dari mental ingin mengambil, menerima begitu saja secara cuma-cuma adalah mental yang memberi, mental yang menghasilkan, mental yang memberi nilai tambah pada kehidupan. Boleh ibu bapak berpikir sebentar, jika kita tidak menghasilkan sesuatu dalam kehidupan ini, jika kita tidak memberikan sesuatu dalam kehidupan ini, bukankah itu menjelaskan bahwa kita hanya mengkonsumsi sesuatu dari kehidupan ini? Bukankah itu menjelaskan bahwa kita hanya mengambil atau menerima saja dari kehidupan ini? Padahal maksud serta tujuan mulia dari sebuah kehidupan, maksud dan tujuan mulia dari sebuah panggilan di mana kita ada di dalam Kristus sebagai orang-orang percaya, maksud dan tujuan mulia dari kehidupan adalah supaya kita menjadi alat yang berguna bagi Allah, supaya kita bisa memberi nilai tambah, supaya kita bisa berproduksi, supaya kita bisa memberi sesuatu yang menambahkan nilai baik pada kehidupan ini, pada sekitar kita, pada mereka yang berkekurangan, supaya kita menjadi orang yang murah hati, supaya kita bisa saling berbagi dan saling memberkati. Itulah tujuan mulia dari sebuah kehidupan. Itulah tujuan mulia dari pemberian berkat kepada semua kita orang-orang percaya, terkhusus kita yang sudah lahir baru. Karena itu ibu bapak saudara-saudara, kita tidak boleh ada di posisi yang sama dalam hal watak. Ketika kita belum di dalam Kristus, mungkin kita ada di posisi bagaimana supaya mendapatkan secara cuma-cuma, bagaimana supaya menerima secara cuma-cuma, dan kita bangga apabila kita menerima, mendapatkan secara cuma-cuma. Tetapi setelah kita di dalam Kristus, setelah kita lahir baru, kita harus berubah dari hal-hal itu. Kita harus memiliki watak, kita harus memiliki kepribadian, kita harus memiliki mental, yakni mental yang suka menghasilkan, mental yang suka berbagi, mental yang suka saling memberkati, mental di mana orang lain bisa mendapatkan nilai tambah dengan kehidupan yang kita bangun, gaya hidup yang kita jalani, bahkan juga dengan pemberian-pemberian yang kita bagikan dengan gaya hidup murah hati yang kita jalani, ibu bapak. Karena itu Rasul Paulus berkata begini dalam ayat Alkitab yang kita baca tadi.
Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Kenapa Rasul Paulus mendorong orang-orang yang sudah lahir baru dalam kota Efesus, yang ada di kota Efesus pada kala itu? Kenapa diminta supaya mereka berhenti dari mental konsumen, mental ingin mendapatkan, menerima secara cuma-cuma. Dan sebaliknya Paulus malah mendorong supaya mereka bekerja. Bahkan mereka harus bekerja lebih keras dan lebih baik dari sebelum mereka percaya pada Kristus. Maksud dan tujuan kenapa mereka didorong harus bekerja, bukan meminta, bukan mengharapkan dengan cuma-cuma. Supaya mereka ada di posisi mampu berbagi. Supaya mereka ada di posisi mampu memberkati. Supaya mereka ada di posisi mampu murah hati, merawat, menolong, memberi perhatian serta support lainnya pada mereka yang kekurangan. Karenanya bagian terakhir dari ayat 28 itu berkata, supaya mereka, sekali lagi, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Inilah maksud serta tujuan. Kenapa Rasul Paulus mengajarkan orang-orang yang lahir baru harus berhenti dari memiliki watak konsumen atau mental konsumen. Tapi harus memiliki semangat kerja yang baik. Supaya mereka ada di posisi mampu memberkati tadi, mampu berbagi, mampu memberi. Kita tidak akan bisa berbagi sesuatu kalau kita tidak ada di posisi mampu, ibu bapak. Kita tidak akan pernah bisa berbagi berkat. Kita tidak akan pernah bisa merawat seseorang. Kita tidak akan pernah bisa menjadi sesama bagi orang lain. Sebagaimana yang dibicarakan oleh Kristus dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Kita tidak akan pernah bisa menjadi sesama bagi orang lain apabila kita tidak memiliki finansial. Apabila kita tidak memiliki kemakmuran. Apabila kita tidak memiliki penghasilan yang lebih dari cukup untuk kita sendiri. Oleh karena itulah Rasul Paulus dorong orang-orang yang sudah lahir baru, ayo bekerja keras. Bahkan bekerja lebih baik supaya kita ada di posisi mampu berbagi, mampu menjadi sesama bagi orang lain. Yang paham katakan amin. Tahu ibu bapak saudara-saudara, orang-orang yang pekerjaannya lebih baik dari kebanyakan orang harusnya adalah orang percaya. Orang yang cara bekerjanya lebih baik dari kebanyakan orang harusnya adalah orang yang sudah lahir baru. Tetapi apabila orang percaya, orang yang sudah lahir baru, etos kerjanya, cara kerjanya, hasil kerjanya tidak lebih baik dari sebelum di dalam Kristus, atau dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, dari orang-orang yang tidak percaya pada Kristus. Ini menjelaskan kita belum punya mental konsumen. Belum punya mental produsen. Kita belum ada di posisi menghasilkan atau menjadi orang yang suka berbagi, menjadi orang yang memiliki nilai menjadi sesama bagi orang lain. Tidak akan ada finansial yang makmur, penghasilan yang besar kalau kita tidak kerja keras. Pemikiran yang keliru ialah kebanyakan orang mengira bahwa apabila kita sudah percaya pada Allah, kalau kita sudah tinggal di dalam Kristus, kita meminta saja kepada Allah akan hal yang kita perlukan, maka Allah akan memberikannya kepada kita. Seolah-olah itulah cara kerja keseluruhan dari firman Allah. Orang mengira seolah-olah esensi daripada beriman kepada Allah atau percaya kepada Allah itu ialah berdoa meminta kepada Allah dan kemudian ia akan mencukupkannya atau ia akan memberikannya kepada kita sekalian. Saya beritahu pada saudara, tolong perlihatkan slide saya. Mempercayai Allah, slide saya yang kedua. Mempercayai Allah
Itu bukan berarti membebaskan kita dari semua tanggung jawab normal kita, ibu bapak, sebagai manusia biasa. Mempercayai Allah bukan berarti membuat kita semua orang-orang percaya terhindar dari tanggung jawab keseharian kita. Kalau saudara berpikir setelah saudara dalam Kristus, lalu saudara berdoa meminta, maka dengan demikian proses pemeliharaan Allah atas keseharian kita akan terjadi dari pihak Allah. Ini pemikiran yang keliru, dangkal. Tidak heran ada banyak orang-orang percaya setelah dia di dalam Kristus, dia tetap memiliki mental konsumen. Setelah di dalam Kristus, dia tetap ada di posisi terbelenggu dengan kekurangan, terbelenggu dengan kemiskinan, terbelenggu dengan keterbatasan dan hidup rata-rata serta hal-hal buruk lainnya. Karena sebelum dalam Kristus dia bekerjanya santai, bekerjanya malas-malas. Setelah dalam Kristus lahir baru, dibaptis, juga tetap hal yang sama. Bekerjanya santai, malas-malas, buang-buang waktu dan lain sebagainya dengan bermain, nongkrong di mana-mana. Kalau begini mental kita, tidak heran orang Kristen bukan menjadi orang yang terdepan di setiap perusahaan, di setiap perkantoran, di arena atau di lembaga-lembaga di mana lowongan kerja dibutuhkan. Orang-orang Kristen akan dilupakan atau diabaikan. Kenapa sering sekali orang susah menerima orang sesama anggota gereja kerja di tempatnya? Karena problemnya di situ. Orang mengira hanya karena dia teman kita satu gereja, maka dia akan baik pada kita. Lalu kita bisa dimaklumi dengan semua etos kerja atau mental kerja atau gaya hidup yang kita perlihatkan, hasil kerja yang kita berikan. Ini problem. Memang kita harus baik sesama kita orang Kristen, sesama tubuh Kristus ini harus saling dukung. Harus baik satu sama lain. Apalagi kita sesama keluarga, family. Keluarga inti, keluarga dekat, keluarga lahiriah. Lalu kemudian keluarga rohani yaitu gereja. Kita memang harus saling baik di dua hal ini. Tapi jangan salah kawan. Hanya karena dia adalah orang Kristen, hanya karena dia satu gereja kita, hanya karena kita satu iman dengan kita, kita tidak boleh mengharapkan cuma-cuma dari dia, gratisan dari dia, minta-minta dari dia. Yang paham boleh ngomong amin ini. Jadi jangan ada di antara kita berkata, lah padahal dia adalah orang Kristen, padahal dia adalah orang gereja kami, tapi dia nggak pernah perhatian sama kami, dia nggak bantu kami, dikit pun nggak dia bantu. Hanya karena kita satu gereja, hanya karena kita satu iman, hanya karena kita satu keluarga, bukan berarti dia harus memberikan semuanya dengan gratis, dengan cuma-cuma. Gini kawan, kita harus ada di posisi begini. Kalau diberikan, terima. Kalau nggak dikasih, jangan minta. Susah kita mengaminkan. Ini akan menghindarkan saudara dari mental konsumen. Padahal Pak Pendeta, dia keluargaku Pak Pendeta. Keluargaku, keluarga dekat Pak Pendeta. Masih satu bapak kami Pak Pendeta. Masih satu nih pulang Pak Pendeta. Aku susah tak mau bantu dia Pak Pendeta. Apa artinya keluarga? Hanya karena saudara satu darah. Bukan berarti kita berhak meminta secara cuma-cuma atau mendapatkan secara gratis atau mengambilnya begitu saja. Kalau dikasih terima. Tak dikasih jangan mengemis. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Makanya harus keluar dari mental konsumen ini ibu bapak. Jangan bangga kalau kita berkata, puji Tuhan aku dikasih gratis. Puji Tuhan aku dapat berkat. Puji Tuhan aku mujizatnya luar biasa. Kalau kita mengira dikasih gratis, dikasih cuma-cuma lalu itu mujizat. Bagus. Tapi tahapan yang jauh lebih baik. Supaya kita menjadi mujizat bagi orang lain.
Sekali lagi, supaya kita jadi mujizat bagi orang lain. Saya pernah cerita sama saudara. Ketika orang tua saya masih sehat, kami kumpul satu keluarga. Orang tua saya ngomong, tanah yang di sana milik si A, tanah yang di sana saya kasih sama si B. Itu kumpul. Pertemuan tahun berikut lagi kumpul lagi, hal itu diulangin lagi. Tanah yang di sana saya kasih sama si B. Tanah itu jangan ganggu ya, itu punyanya anak saya yang pendeta. Berulang-ulang disampaikan dalam tahun-tahun yang berbeda. Sampai satu waktu surat tanahnya dikasih kepada saya. Setelah surat tanah dikasih kepada saya, kemudian tiba di waktu orang tua saya mulai berkurang kesehatannya, berkurang kekuatannya. Apa yang terjadi? Keluarga saya mulai mempersoalkan surat tanah yang diserahkan kepada saya, warisan saya. Terjadi persoalan, ribut. Sampai di telinga saya. Ketika berita itu sampai di telinga saya bahwa ada masalah hanya karena orang tua saya telah menetapkan rumah itu untuk anak yang paling bungsu, tanah yang di sana itu untuk yang pendeta, lalu yang di sana itu untuk si A, karena tahu ada permasalahan begini. Lalu saya bilang, Mam, saya ngomong sama istri, ambil surat tanahnya, kita kembalikan. Buat saya lebih berharga hubungan keluarga daripada sertifikat tanah. Saya kembalikan. Apakah saya kekurangan setelah melakukan itu? Saya semakin terpuruk, semakin miskin? Janji Tuhan selalu ya dan amin. Yang terjadi ialah Tuhan bawa kita naik. Terus naik. Tuhan selalu menggantikan apa yang dirampas oleh orang lain. Tuhan selalu menggantikan apa yang hilang dari kita. Apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita tidak akan pernah bisa direbut orang lain, tidak akan pernah bisa tertukar. Karena Dia Allah yang hebat, yang luar biasa. Karenanya miliki mental produsen, mental menghasilkan. Bukan mental mengemis, mental meminta. Karena itu jangan hanya karena kita percaya kita ini sudah orang Kristen, lalu kita masih meributkan hal-hal yang sepele, hal-hal yang sederhana. Ishak itu di situ istimewanya. Dia gali sumur, ada orang-orang ribut, dikasihnya. Gali lagi, airnya berbual-bual, masyarakat setempat ribut, dikasihnya. Gali lagi, airnya berbual-bual, orang lain iri, komplain sama Ishak, dikasihnya. 7 kali dia pindah sumur, 7 kali dia pindah menggali. Hanya demi kasih ke sana, kasih ke sana, kasih ke sana. Ishak dilaporkan Alkitab, makin hari makin diberkati. Bukan makin rugi, makin terpuruk, makin merosot, tapi makin naik, makin dipromosi di hadapan raja dan bangsa-bangsa lain. Itu kalau punya mental produsen, mental menghasilkan, mental berbagi, mental murah hati, bukan konsumen. Saya masih sering ditelepon orang, Pak Pendeta, tolong bicara sama si A. Pak Pendeta kan punya jemaat polisi. Pak Pendeta kan punya jemaat dokter. Pak Pendeta kan punya jemaat pengusaha. Pak Pendeta kan punya jemaat di Pemda. Tolong bicara, ini kepentinganku, ini keperluanku, ini keperluanku. Kalau dia bicara begitu, daripada saya telepon mereka, saya kasih ke dia bantuan. Saya anggap saya sudah bicara sama mereka. Cuman ini yang bisa aku bantu. Aku doakan supaya berhasil. Dengar Ibu Bapak, memiliki Allah itu bukan berarti sama seperti memiliki sebuah mantra yang akan memudahkan kita keluar dari semua masa-masa sukar, mendapatkan hasil-hasil yang baik, dan memudahkan semua urusan. Hanya karena saudara memiliki Allah yang hidup, yang berkuasa, yang memiliki kendali atas seluruh jagat raya, bukan berarti bahwa hidup saudara akan lebih mudah dari segala-galanya. Kalau kita nggak kerja, nggak akan makan juga. Walau saudara orangnya doa puasa rajin, saudara naik di atas bubungan, lalu lompat ke bawah dan berharap Allah akan menjaga, tetap mati. Minum racun rasa stroberi sekalipun, tetap koid. Jadi jangan mengira bahwa memiliki Allah itu sama seperti memiliki mantra bim salabim. Lalu saudara tiba-tiba jadi kaya raya, tiba-tiba menjadi makmur,
tiba-tiba menjadi hebat, tiba-tiba memiliki kemakmuran, kekayaan, penghasilan besar. Semua ini harus diupayakan. Semua ini harus diciptakan. Semua ini harus dipelihara. Yang ngerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Harus diupayakan, diciptakan, dan harus dipelihara. Beberapa orang percaya berkata kepada saya, Pak Ruben, saya sudah melakukan firman Tuhan yang Bapak khotbahkan, murah hati. Saya telah memberi dengan murah hati. Bahkan saya tergolong setia memberi persepuluhan. Tapi saya nggak habis pikir Pak, bingung saya. Sampai sekarang saya tidak mengalami terobosan dalam hal finansial yang unggul. Saya tidak melihat hasil-hasil maksimal. Padahal saya sudah melakukan firman Tuhan. Bagaimana nggak bingung Pak Pendeta? Ini penjelasan saya pada mereka. Saya bilang begini. Yang membuat kita bingung bukan apa yang kita dengar itu. Tapi ada bagian yang belum kita dengar dan belum kita lakukan. Namun kita mengharapkan hasil maksimal dari isi keseluruhan Alkitab. Ini kan sesuatu yang membingungkan kan di sini. Kita baru mendengar sebahagian, baru mengerti sebahagian dan melakukan sebahagian dari firman Allah. Namun kita mengharapkan hasil maksimal dari seluruh isi Alkitab. Termasuk dalam hal mengalami finansial yang unggul. Kita sering sekali mengira kalau kita sudah mengembalikan persepuluhan. Kalau kita sudah merah hati, maka dengan demikian otomatis kita akan memiliki finansial yang hebat, finansial yang luar biasa. Saya ngomong sama saudara nih. Mengembalikan persepuluhan saja, sekali lagi ada saja. Tidak menjamin saudara diberkati. Menjadikan gaya hidup murah hati saja, sekali lagi ada kata saja. Tidak menjamin kita akan diberkati. Finansial kita akan jauh lebih baik. Artinya saya mau bilang begini. Lihat kepalan tangan saya. Ini adalah bagian daripada firman Tuhan. Saudara mengembalikan persepuluhan itu baru satu bagian. Kan tidak fair apabila kita melakukan satu bagian lalu mengharapkan hasil keseluruhan yang dijanjikan firman ini terrealisasi dalam hidup kita. Saudara menjadi murah hati. Itu baru satu bagian. Lalu kemudian setelah saudara menjadi murah hati, saudara berharap keseluruhan isi dari firman Tuhan ini, janji firman Tuhan ini menjadi realitas bagi saudara, menjadi kenyataan bagi saudara. Kan tidak fair. Kita baru mendengar, mengerti dan melakukan sebahagian saja. Namun kita mengharapkan hasil dari keseluruhan firman Allah. Tidak benar. Lalu kalau begitu bagaimana? Termasuk dalam hal mengalami finansial yang unggul, kesuksesan dalam ekonomi, bahkan juga kemakmuran hidup yang diberkati. Sebelum saya sampai ke slide saya, tolong dengar begini Ibu Bapak. Jangan kaku atau jangan asing dengan istilah kemakmuran. Istilah kaya raya, istilah berhasil. Jangan canggung. Sebab kitab suci kita, bahkan Kristus sang pribadi Allah itu sendiri mengajarkan kepada kita melalui firman atau pengajaran-pengajaran dan perumpamaannya. Bagaimana supaya kita bisa menolong orang lain. Bagaimana supaya kita bisa membantu orang lain. Bagaimana supaya kita bisa menjadi sesama bagi orang lain. Itu pengajaran-pengajaran Kristus. Tidak ada bagian Alkitab yang saya temukan mengajarkan bagaimana supaya kita hidup sengsara dan hidup miskin. Saya nggak ketemu itu. Jadi berarti membahas atau bicara soal keberhasilan, bicara soal kemakmuran bukan hal yang tabu dan bukan hal yang keliru. Bahkan Allah menghendaki supaya kita hidup dalam keberhasilan. Bahkan memilikinya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Lalu kalau begitu, kenapa sebahagian kita dengar tapi tidak memberi hasil? Lalu apa yang membuat supaya kita bisa mendapatkan hasil dari keseluruhan janji Allah tentang finansial yang unggul, finansial yang diberkati, hidup makmur? Saya beritahu, ini rahasia aja Ibu Bapak. Tolong slide saya. Supaya saudara bisa mendapatkan finansial yang unggul, ini baru hukum dasarnya. Kunci dasar yang pertama. Tapi harus sekaligus, tidak boleh dipisah-pisah Ibu Bapak.
Kunci dasar yang pertama untuk memperoleh hidup diberkati itu adalah menabur. Kita lihat ayat Alkitabnya Ibu Bapak yuk. Nah, apa yang disampaikan oleh kitab 2 Korintus 9. Mari lihat sebentar bersama-sama. 2 Korintus 9. Kita baca bersama ya, ayat 6. Sama-sama dengan kompak, 2, 3, iya. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Oke, konsentrasi ke depan Ibu Bapak. Saya belajar, kerajaan Allah telah menetapkan sebuah sistem beroperasi. Bagaimana kerajaan Allah melepaskan kuasanya. Bagaimana kerajaan Allah berproduksi, beroperasi, menghasilkan hal-hal hebat bagi warganya. Sistemnya hanya satu, baik di alam roh maupun di alam nyata. Sistemnya itu apa? Menabur benih. Sistem kerajaan Allah untuk menjaga, merawat, memberkati kita selalu disebutkan dengan sebuah istilah atau sebuah sebutan menabur. Menabur berbicara mengenai benih. Begini Ibu Bapak, soal benih ini. Alkitab bilang, kalau kita ingin beroleh yang berlimpah, maka harus ditabur. Benihnya harus ditabur. Bagaimana bisa? Kalau ditabur maka hasilnya berlimpah. Saudara tidak asing dengan hal pertanian bukan? Karena itu aktivitas kita. Di mana pernah saudara melihat ada orang menabur satu benih, tidak lama kemudian tumbuh tetap satu benih. Satu biji benih akan menghasilkan satu biji pohon, satu batang pohon. Dan pohon itu berisi banyak benih-benih lain. Yang kemudian kalau ditabur lagi benih-benih yang dihasilkan oleh sebatang pohon ini, maka akan menghasilkan semakin banyak pohon. Dan kalau kemudian ditanam lagi benih yang dihasilkan oleh pohon-pohon yang sudah banyak ini, maka akan bisa menghasilkan hutan atau tanaman yang sangat luas. Begitulah dengan apa yang kita tabur, maka itu akan memberi hasil berlipat ganda, bertambah banyak. Karena itu kawan, langkah pertama supaya kita beroleh hal-hal yang baik dalam finansial yang unggul, nabur. Yang paham katakan amin. Sekali lagi nabur. Begini Ibu Bapak, benih, tadi saya sudah ngomong, benih itu begitu ditanam dia akan menghasilkan banyak buah lagi. Menghasilkan banyak pohon, menghasilkan lebih banyak buah dan banyak pohon lagi. Ada orang udah nabur, Pak saya udah nabur tapi kenapa belum lihat hasilnya? Jangan-jangan ada proses yang salah dalam menabur sehingga benih yang ditabur tidak memberi hasil. Proses yang salah itu bagaimana? Benih yang ditabur, seperti apa kualitasnya, seperti apa ukurannya, seperti apa adanya benih itu menentukan tuaian yang akan datang. Kalau kualitasnya bagus, semakin bagus kualitas benih, seperti apa kualitasnya, bahkan seperti apa jenisnya, seberapa banyak dia, itu menentukan hasil yang akan diberikan oleh benih yang ditabur. Sekali lagi yang mengerti katakan amin. Saya ingin mencoba membawa saudara melihat kebenaran. Dan yang terakhir coba lihat soal menabur ini. Saya udah nabur Pak, benihnya bagus Pak, kualitasnya bagus Pak, banyak lagi. Tapi kenapa belum menghasilkan? Jangan-jangan proses yang berikut kita abaikan. Proses yang berikut apa? Sering sekali setelah kita nabur, kita support, kita bantu, kita menggerutu, kita mengeluh. Saya yang bantu, saya yang tolong, saya yang tanam, saya yang kasih. Di mana saudara pernah melihat seorang petani nabur benih, setelah ditanam hari ini, besoknya ditariknya lagi. Baru ditanam lagi. 3 hari kemudian diungkitnya lagi. Ditanam lagi. Beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian dicabutnya lagi. Lalu ditanam lagi. Yakin saudara benih ini akan bertumbuh?
Jadi kalau saudara nabur, naburlah dengan tulus. Kalau saudara nabur, naburlah dengan murni. Lupakan, jangan lihat-lihat lagi apa yang saudara tabur. Benih itu akan memberi hasil. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Oke, saya kasih sebuah testimoni. Tahu ibu bapak, 2009 akhir. Dari 2009 sampai dengan 2005 kalau saya tidak salah. Sering sekali orang-orang bertanya kepada kita. 2005 itu kita udah ibadah di Hotel Bukit Kubu di depan. Ada tamu, pembicara, bahkan ada dosen yang ngajar karena kita buka kelas waktu itu. Kelas prodi S1 teologi. Tamu, pembicara, dosen yang ngajar sering datang dan berkata, kapan Pak Ruben dan kawan-kawan bangun gereja? Saya ingin menekankan pada saudara bahwa nabur itu benar, kuasanya itu benar. Itu enggak terhindar. Setiap kali ketemu orang, kapan bangun gereja? Kapan bangun gereja? Pertanyaan yang terus menerus dilancarkan. Sampai satu waktu, kita mulai berdoa di doa puasa di mana supaya kita minta Tuhan tolong. Sudah waktunya kita bangun gereja. Sudah waktunya kita mengerjakan pembangunan. Kita doakan di doa puasa di mana saja. Tahu ibu bapak saudara. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita minta doakan. Saya waktu itu kurang berani. Tidak memiliki keberanian lebih tepat. Untuk mulai membangun gereja. Apa yang saya lihat di depan mata menjadikan saya trauma dan ketakutan. Menciutkan mental saya sebagai hamba Tuhan. Apa yang terjadi di depan mata? Ada banyak yang saya lihat. Hamba-hamba Tuhan memulai gereja, membangun gereja 10 tahun belum selesai. Ada yang 15 tahun. Bahkan orang yang jauh lebih dulu dari kita meletakkan batu pertama pembangunan. Sampai sekarang belum selesai bangunannya. Itu sebabnya saya kurang berani pada kala itu untuk membangun. Tidak punya nyali. Satu waktu kita doa terus. Saya diundang untuk melayani di Medan. 2009 akhir. Ketika saya diminta melayani di Medan. Waktu itu belum ada kendaraan mobil. Jadi naik bus Sinabung Jaya. Pagi-pagi saya berdoa. Karena ibadah jam 8. Saya doa Tuhan. Biasalah setiap doa pagi selalu doakan. Tuhan sudah waktunya kami bangun gedung. Ini sekian lama sudah. Mulai dari 2005, 2006 kita doa. Tuhan sudah waktunya kami bangun gedung. Saya tidak bohong ibu bapak. Ini saya tidak pernah bagikan kepada saudara sebut testimoni ini. Pada pagi itu dalam perjalanan menuju ke Medan. Saya merasa seolah-olah Tuhan sedang mengingatkan saya dan bicara pada saya. Karena memang pada hari itu saya kok konteksnya sedang berdoa. Karena pagi-pagi sekali jalan jadi saya nggak sempat doa di rumah, doanya di bus. Dalam doa itu Tuhan ngomong begini sama saya ini. Hambaku kalau mau menuai gereja, tabur dulu gereja. Berulang kalimat itu. Tabur dulu gereja. Selesai itu ibu bapak, pulang dari Medan saya diskusi sama ibu. Mam, kok tadi sepanjang jalan menuju ke Medan saya dapat suara begini ya? Bagaimana kalau kita uji apakah ini suara Tuhan apa bukan? Cara mengujinya adalah kita lakukan apa yang kita dengar ini. Oke, setuju. Saya sampaikan di doa pengerja, di doa puasa pada hamba-hamba Tuhan. Waktu itu bendaharanya Pak Lompo, Pak Sentosa. Mulai hari ini, setiap kita tahu ada orang membangun gedung gereja, kita turut ambil bagian, kita nabur. Saya umumkan di ibadah perayaan Natal, pada waktu itu kita Natal di Hotel Mickey Holiday, 2009. Sejak saat itu ibu bapak, siapa saja yang bangun gedung gereja, walau kita diundang atau tidak diundang, kita kirim bantuan kita. Serendah-rendahnya bantuan yang kita serahkan adalah 1.500.000, itu kalau sudah tidak ada kas. Seingat saya, ini bukan untuk mengingat-ingat ibu bapak, tapi ingin memberitahu kepada saudara bagaimana komitmen kita menabur itu ternyata membuahkan hasil yang benar sesuai firman Allah. Setingginya yang pernah kita lepaskan bantuan untuk mendukung gereja 15 juta dan 20 juta satu gedung gereja. Kita beri bang. Dari kas, saya sengaja menghemat, sebagai gembala sengaja menghemat supaya tetap ada kas di gedung gereja kita, kas gereja kita. Lalu kemudian ketemu Natal di 2011 akhir. 2012 akhir.
2012 akhir kita Natal di Hotel Mickey Holiday kembali. Perhatikan, mulai dari 2009 akhir kita mulai nabur. Bukan hanya GBI dan bukan hanya di Tanah Karo. Semua gereja yang kita tahu. 2012 akhir khotbah kembali Natal yang sama di Hotel Mickey Holiday. Kalau saudara masih mengingat. Tiba-tiba dalam khotbah itu saya merasa Tuhan bicara kembali, sudah waktunya cari tanah. Tahu ibu bapak, saya umumkan di Natal kita di Hotel Mickey Holiday, saatnya kita cari tanah. 2013 awal kita mulai pencari tanah. Januari, Februari, Maret, April baru ketemu. Kas gereja kita ada 100 sekian belas juta. Kas gereja. Dicari tanah kemana-mana. Sampai pasar apa itu? Pajak yang dipindahkan ke pajak Roga sekarang. Yang di Jalan Pelita. Di sana pun pajak lama. Dicari di sana tanah. Yang ketemu cuma ukuran 600 meter itu pun tidak datar. Kita butuh waktu itu 1000 meter. Perkiraannya 600 buat gereja. 400 buat parkiran. Minimal 1000 meter. Susah ketemu tanah seluas 1000 meter di kota Brastagi. Cari nggak ketemu. Lihat tanah ini. Saya cek di listrik, cek di mana-mana. Pinggir-pinggir jalan. Termasuknya di samping gereja Katolik. Yang kosong. Kita tawar. Harganya tinggi sekali. 700.000 enggak kurang. Cek tanah ini. Ditawar. Nggak dijual. Nggak lagi butuh duit keluarga. Kita doa lagi. Tawar lagi beberapa bulan kemudian. Belum. Pendek cerita begini. Satu waktu. Akhirnya. Keluarga melepas tanah ini untuk kita. Dengar kawan. Harga tanah ini waktu itu hampir 500 juta. Kas yang ada di gereja cuma 100 sekian belas juta. Tapi ketika pembayaran tanah untuk 1000 meter. Hari itu bisa lunas. Tidak tahu kita bagaimana caranya. Saya cuma iseng WhatsApp seorang teman. Bro, topang doa. Kita lagi bebasin tanah untuk bangun gedung gereja. Rupanya nomor rekening saya ada pada dia. Karena teman dekat saya. Di Tomang di Jakarta. Dia transfer ratusan juta. Untuk bebaskan tanah tahap pertama. Begitu tanah kita bebaskan. Waktu itu ada janji iman. Kita janji iman 2 kali. Untuk pembebasan tanah. Untuk pembangunan. Peletakan batu pertama waktu itu kita tidak ngundang siapapun. Tidak ngajak siapapun. Karena kita malu. Jangan-jangan begitu kita letak. Nggak bisa selesai. Hanya beberapa orang kita berdua di pojok sana. Letak gali pondasi. Saya letak batu. Saya bentuk tanda salib. Tidak banyak saya meletakkan batu. Saya bikin peletakan batu pertama pakai salib. Gereja kita yang pertama. Saya bikin salib. Letak batu. Kita janji iman. Janji iman untuk pembebasan tanah pada kala itu terkumpul hampir 300 juta. Padahal zaman kita masih 300-an orang. Saya ingat karena semua catatan nama-nama pemberi itu ada. Pemberi investasi iman itu masih ada. Tahap pertama, tahap kedua. Begitu tahap kedua untuk pembangunan. Kita investasi iman lagi. Sebulan berikut loh. Terkumpul hampir 1 miliar. Dari jemaat saja. Gedung gereja ini miliaran. Bukan 1-2 miliar ini sama tanahnya ibu bapak. Pada kala itu. Saya sangat mengapresiasi anak-anak Tuhan di gerejanya yang sampai sekarang setia. Ada yang memberi puluhan juta bahkan ratusan juta tapi tidak banyak komentar. Tidak banyak omong. Itu hebatnya orang-orang gereja kita ini. Beri ratusan juta, nggak banyak ngomong. Nih ibu bapak. Begitu, ini kan investasi iman nggak segera terkumpul. Tapi tahu ibu bapak, mulai letak batu di bulan April gereja kita. Beli tanah dan letak batu sampai dengan 2015 akhir. Itu 2013 April sampai dengan 2015 akhir.
pembangunan gedung gereja ini tidak pernah berhenti, tidak pernah macet, dan tidak pernah stop, baik dananya maupun pengerjaannya. Sampai Desember 2015 akhir kita ibadah perdana Natal di tempat ini. Belum keadaan seperti ini, belum selesai, masih sekedar layak dipakai. Tapi lihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Benar apa kata Tuhan, kalau mau menuai gereja, tabur gereja. Selesaikah pergumulan kita? Belum. Begitu kita selesai ibadah di sini perdana, lalu 2016 kita ibadah raya pertama di sini, panas sekali, belum ada plafon seperti ini, belum ada kedap suara dan lain sebagainya, belum ada karpet. Dengar Ibu Bapak, Tuhan memang gak main-main dengan hukum menabur itu. Kalau kita nabur itu Ibu Bapak, setelah kita kerjakan mulai dari 2009 sampai dengan 2012 akhir, ternyata Tuhan tepati, Tuhan lakukan benar. Tahu Ibu Bapak, ketika kita sudah ibadah di sini, kipas belum ada, ini semua belum ada. Ada orang telepon saya. Waktu saya bangun pagi, saya turun. Saya mau masuk kerja di sekretariat, di kantor kita sebelah. Saya lihat ada kardus Indomie, ya kelihatan kosong. Karena agak ringan menurut saya. Lalu saya pikir ini sampah terletak begitu. Saya tendang pakai kaki, saya geser ke tempat ada box sampah di situ. Saya geser pakai kaki. Saya masuk kerja di dalam. Ketika saya kerja, ada telepon ke saya, Pak Ruben, Bapak pendeta yang di gereja ini itu? Saya bilang iya. Pak, tolong dicek, udah diterima belum? Saya ada titip berkat dalam kardus untuk pembangunan ya Pak. Tolong dicek. Waduh, ingat saya baru tendang, jangan-jangan sudah dibuang ke tempat sampah. Saya kejar Ibu Bapak, bener, puji Tuhan. Orang pun mikir bahwa itu memang sampah. Udah ada di bawah Pak sampahnya, kardusnya. Saya ambil kardus, buka, uang puluhan juta. Gak berhenti di situ. Pak Pendeta, ini beberapa minggu kemudian. Pak Pendeta, tadi ada orang saya suruh datang ke kantor, bawa kantongan asoy. Udah terima belum? Sore. Saya bilang, saya belum lihat dan saya tidak ada di tempat. Aduh, tolong cek Pak, tadi ada di situ orang saya. Saya telepon tim sekretariat. Ada Pak, orang ini lagi nunggu. Oh, saya datang cepat-cepat. Kantongan asoy hitam. Uang penuh. Pendek kata, berkat-berkat itu tidak pernah berhenti. Sampai kita ibadah di sini. Makanya di momen yang luar biasa ini, kenangan itu membuat saya yakin betul. Nabur itu akan membuat hasil berlimpah. Kita cuma kirim 1,5 juta, kirim 3 juta, kirim 15 juta. Yang Tuhan kirim ke kita ketika kita membangun gedung gereja, ratusan juta, puluhan juta, tidak pernah berhenti sampai sekarang. Tepuk tangan bagi Tuhan. Hukum kerajaan Allah seperti benih. Nabur Bapak, nabur Bu. Katakan amin. Yang kedua, ini mau selesai. Yang kedua, supaya kita beroleh finansial unggul Ibu Bapak, ternyata apalagi bekerja rajin. Ini yang membuat orang bingung tadi, aku udah nabur, tapi kenapa belum melihat hasil maksimal? Dia nabur tapi tidak kerja. Bagaimana beroleh hasil? Ini nggak bisa dipisah Ibu Bapak. Harus kerja, nabur, kerja. Apa kata kitab Amsal? Coba baca sama-sama yuk. Kita perhatikan sama-sama kitab Amsal. Efesus 4 ayat 28 yang kita baca tadi. Perhatikan sebentar, Efesus 4 ayat 28. Saya ulang sekali lagi ya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain, untuk bisa berada di posisi mampu berbagi, mampu berbuat, rajin bekerja. Perlu bekerja keras. Saudara, ibadah saja tidak kerja, Paulus bilang begini, orang yang tidak kerja jangan dikasih makan. Makanya jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan sampai ada yang malas kerja. Kerja adalah panggilan istimewa Tuhan bagi kita. Oleh karena itu ketika kita mengabaikan kerja, itu berarti kita mengabaikan penyediaan Tuhan atau jaminan Tuhan atau janji Tuhan atas hidup sehat dan hidup sejahtera yang akan kita dapatkan.
kalau kita mengabaikan kerja. Jadi kalau orang bertanya kenapa Pak Ruben gak pernah berhenti, kerjakan A, lakukan B, lakukan C. Kalau saya malas-malas Pak, gak rajin kerja, gak rajin melayani, gak mempersiapkan semuanya dengan baik. Bagaimana orang bisa diberkati, bagaimana gereja kita bisa berkembang seperti sekarang. Pertama sekali kita ibadah di gedung ini cuma 175 kursi yang dipasang. Pertama sekali ibadah. Tapi sekarang tempat parkir pun sudah susah. Parkir saja sudah susah. Cuma 175 pertama dan hanya satu sesi. Rajin kerja, boleh katakan amin? Ini saya minta waktu saudara sedikit ibu bapak. Karena ini adalah materi khusus. Saya pengen saudara konsentrasi. Tolong ke slide saya terakhir dulu yuk. Lompat slide saya terakhir. Tahu ibu bapak, diramalkan. Perhatikan ke slide saya ya. Diramalkan ibu bapak bahwa Indonesia 2030 atau 2040 akan masuk pada bonus demografi. Bonus demografi ini penelitian saya waktu saya S2 di 2015. Jadi saya sudah banyak bicara bonus demografi sejak tahun 2015. Tahu ibu bapak, bonus demografi itu adalah, boleh. Ini kayaknya mati nyala. Saya baca di sini. Bonus demografi itu adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan penduduk sebuah negara pada usia produktif, yaitu berkisar antara 16 hingga 65 tahun. 2030 puncaknya sampai 2040 Indonesia akan ada di sini. Orang-orang usia produktif 16 sampai 60 tahun akan sangat banyak di Indonesia. Usia non produktif 65 ke atas akan berkurang. Angka kelahiran pun akan berkurang. Tahu ibu bapak saudara, bonus demografi usia 16 ke atas ini di 2030, sekarang kan sudah 2023, hanya 7 tahun ke depan lupa. 10 tahun ke depan loh ibu. Indonesia sudah dari sini, kita sudah dari sini. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang dengan mental suka bekerja, berkarya, membangun sesuatu. Ketika kita tiba di bonus 2030, bonus demografi, Indonesia bisa mengalami kegoncangan yang berat. Apabila orang-orang usia produktif ini tidak punya pekerjaan. Karena semua akan makin mahal. Untuk bisa hidup di Indonesia, subsidi harus diperbesar. BBM disubsidi, listrik disubsidi, semua disubsidi. Kalau semua disubsidi, negara kita akan terpuruk. Supaya negara kita tidak terpuruk 2030. Yang dilakukan oleh pemerintah apa? Coba lihat baik-baik. Yang dilakukan oleh pemerintah kita ialah memulai kurikulum merdeka. Belajar dengan mengembangkan, ini gaya belajar sekarang. Dengan berfokus kepada mengembangkan kreativitas dan inovasi. Bukan lagi menghafal, bukan lagi menghitung, tapi kreativitasnya. Itulah hasil dari atau tujuan dari proses belajar merdeka ini. Supaya kreativitasnya, inovasinya. Jadi anak-anak itu tidak lagi hanya diajarin pintar menghafal, pintar teori, tapi lambat berkreasi. Setelah kurikulum merdeka, apalagi yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi 2030 itu, bonus demografi. Yang dilakukan pemerintah adalah memberikan pembiayaan kepada usaha menengah kecil, UMKM, melalui pinjaman-pinjaman kur tanpa agunan. Supaya terbuka lapangan kerja. Siapa saja yang mau kerja butuh modal, dikasih bank, dibiayain, usaha-usahanya dibiayain supaya pekerjaan lapangan kerja semakin banyak. Kenapa lapangan kerja harus semakin banyak? Karena ketika 2030 di mana usia produktif meningkat, negara atau semua akan makin mahal, lalu negara tidak lagi terbebani dengan biaya subsidi karena semua sudah bisa hidup mandiri, finansialnya mandiri karena punya pekerjaan masing-masing. Yang paham boleh katakan amin. Karena itu orang-orang muda, saudara harus kreatif dan punya pekerjaan dari sekarang. Harus punya pekerjaan dari sekarang. Gak boleh main-main dengan apa yang akan terjadi. Pekerjaan itu gampang sekarang untuk bisa saudara kerjakan. Dengan hanya modal gadget di tangan, handphone di tangan. Saudara bisa bikin apa? Ada beberapa usaha UMKM yang sangat menjanjikan. Yang digeluti banyak orang sekarang, yaitu apalagi usaha kuliner. Orang senang makan kan?
Lalu apalagi usaha fashion atau menjahit pakaian. Pria dan wanita ini akan tetap berkembang dan diperlukan. Lalu apalagi usaha agribisnis, tidak harus punya lahan luas. Sekarang bisa nanam sayur-sayur yang organik. Harganya mahal, pupuk organik sekarang di mana-mana. Lalu apalagi di samping usaha agrobisnis, salon kecantikan dan pangkas pria. Ini banyak digemari oleh anak-anak remaja, orang-orang tua sekalipun. Jadi jangan buang-buang waktu ibu bapak. Karenanya bekerja harus sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah yuk. Sekali lagi dengar baik-baik. Bekerja harus menjadi sebuah keistimewaan bagi kita. Kalau saudara banyak tidur, banyak bermain, sekarang stop. Kalau tidak kita akan tergilas. Kenapa Tiongkok maju? Kenapa Korea Selatan maju? Di beberapa tahun silam mereka adalah negara paling miskin. Tapi sekarang mereka menjadi negara kaya raya dan kuat. Karena pemerintahnya mendukung usaha-usaha kecil ini. Pemerintahnya mendukung lapangan-lapangan kerja. Ibu bapak bantu dalam doa. April akhir atau Mei awal. Saya sudah berbicara dengan Kepala Biro Perekonomian Sumatera Utara. Saya ngomong akan ada 700-an orang para pelaku UMKM untuk dilatih di aula gubernur. Yang memprakarsai adalah Bamaknas Sumatera Utara yang saya pimpin. Dengan harapan para pengusaha-pengusaha bisa jumpa dengan mereka dan membimbing mereka. Saya sudah bicara dengan pemilik modal, ya pemberi pinjaman yang akan membantu dan mendampingi orang-orang yang punya usaha, orang-orang yang mau mengembangkan usaha untuk mereka dibimbing. Dididik, diarahkan. Lalu kalau nanti mereka punya mental, mereka akan disupport, mereka akan disubsidi. Ayo sekali lagi, jangan ada yang tidak kerja. Yang ngerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Sebelum saya akhiri, kembali ke slide saya tadi. Saya harus sampaikan karena ini paket, tidak boleh dipisah-pisah. Di samping rajin bekerja ibu bapak, tadi pertama menabur, yang kedua rajin bekerja supaya finansial kita unggul, yang ketiga membawa persepuluhan. Ini paket ibu bapak. Nggak boleh dipisah. Dan tolong jangan risih mendengar kata ini. Jangan bosan. Jangan merasa apatis ya atau cuek dengan kata membawa persepuluhan. Perhatikan Maliaki pasal 3 ayat 10. Kita baca sama-sama yuk. Ini ayat terakhir. Maliaki. Kita baca sama-sama. Perhatikan saudara. Maliaki 3 ayat 10. Kita baca dengan kompak ya. 2, 3 ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah perhatikan sebentar ibu bapak, konsentrasi beberapa menit saya selesai. Gini kawan, ada kata tingkap-tingkap di langit. Dan mencurahkan berkat. Ungkapan tingkap-tingkap di langit atau istilah tingkap-tingkap di langit satu-satunya pernah digunakan sepanjang sejarah hanya di kitab Kejadian pasal 7 dan pasal 8. Ketika air bah datang. Yang membuat air bah terjadi adalah karena Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, maka turunlah hujan yang sangat deras, hujan yang sangat besar, hujan yang sangat lebat. Di negara agraria seperti Israel, hujan adalah tanda bahwa mereka diberkati. Turunnya hujan menjelaskan negara itu diberkati. Sebaliknya, tidak ada hujan atau kemarau, itu menjelaskan negara itu sedang dihakimi. Alkitab ini ngomong, kalau kita membawa seluruh persepuluhan, Tuhan buka tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat. Ini yang menyebabkan kelimpahan itu. Karena tingkap-tingkap di langit dibukakan. Dengar, jangan dipisah. Saudara sudah memberi persepuluhan. Lalu berkata, saya kan sudah murah hati. Persepuluhan sesuatu yang harus dikembalikan. Itu bukan pemberian. Karena itu untuk makanan di rumah Tuhan. Pemeliharaan kelangsungan hidup anak-anak Tuhan yang sengsara, yang miskin, yang janda, yang yatim piatu, yang sengsara yang ada di rumah Tuhan. Untuk itu. Lalu sebahagian untuk orang-orang yang melayani di pekerjaan Tuhan.
Makanya persepuluhan itu bukan untuk pendeta. Salah kalau pendeta ambil persepuluhan seluruhnya. Salah. Persepuluhan bukan untuk pendeta. Untuk adanya persediaan di rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan itu akan ada orang-orang kekurangan, orang-orang yang terabaikan oleh negara, tidak dipelihara oleh negara, tapi ada di gereja dan hanya gereja bisa menjangkau dan menyentuh mereka. Kalaupun gembala atau pendeta bisa mendapatkan persepuluhan, persentasenya ada, hanya sekian persen. Kalau di gereja Bethel Indonesia, persepuluhan bukan hak pendeta. Dan itu bukan untuk pendeta. Itu dikelola oleh tim keuangan. Makanya sangat jelas catatannya. Lalu kemudian ibu bapak tahu. Mungkin ini bagi saudara perlu saya beritahu. Saudara yang baru bertobat, yang baru lahir baru atau yang baru bergabung di GBI. Persepuluhan itu artinya adalah 10% dari semua penerimaan kita. Gaji saudara 7 juta. 10%-nya 700 ribu. 10% ini milik Tuhan yang harus dipersembahkan. Supaya oleh rumah Tuhan terpeliharalah orang-orang yang bisa dijangkau oleh pelayan-pelayan di rumah Tuhan. Yang ngerti boleh katakan amin. Jadi untuk itu persepuluhan. Tidak untuk memperkaya pendeta. Tapi kalau pendeta itu juga melakukan persepuluhan, murah hati, juga rajin bekerja. Tidak heran pendeta ini pun akan mengalami peningkatan finansial. Bukan dari uang persepuluhan itu. Jangan salah. Jangan heran kalau kemudian pendeta dia punya berkat yang hebat luar biasa. Kalau dia murah hati, kalau dia juga bekerja keras, kalau dia juga secara pribadi memberi persepuluhan. Pendeta-pendeta begini juga akan mengalami peningkatan. Tapi kalau persepuluhan dia kelola untuk dirinya sendiri, pelanggaran. Saya ulang, itu pelanggaran. Karena itu saudara-saudara, 3 ini penting, ini kunci finansial unggul. Pertama, murah hati. Saudara harus nabur. Karena taburan ini yang memberikan tuayan-tuayan berlipat ganda. Lalu yang kedua kerja keras. Yang ketiga membawa persepuluhan. Hasil yang saudara kerjakan bawa ke Tuhan untuk kelangsungan hidup yang lainnya. Untuk menjaga mendukung pekerjaan Tuhan lainnya. Supaya pemberitaan Injil ini lebih luas. Itulah yang menjadikan Tuhan membela kita. Diberkati secara finansial. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Saya berharap di closing ini, di bagian penutup dari ulasan tentang penghambat murah hati yakni mental konsumen. Kita bisa lepas dari sini, tidak lagi ada di posisi mendapatkan, menerima secara cuma-cuma. Mengambilnya saja. Kita harus mulai berpikir bagaimana supaya kita memberi kontribusi untuk kehidupan di dunia ini. Kita nyanyi sama-sama yuk. Haleluya. Ku rindu kau Tuhan.